Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Isi atau topik dari kajian ini adalah berbicara tentang kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Mari kita simak bersama. Supaya yang tergambar di sini hal-hal positif semua. Kapan negatif thinking kita gambar sendiri, itu bencana di sini kita gambar sendiri, masalahmu sendiri. Apa itu positif thinking? Berprasangka baik, prasangka baik. Gambar di sini prasangka baik. Itu maksudnya yang ilmu kemarin, ilmu menggambar diganti. Sebelum saya ke Raha, saya sudah gambar, saya sudah tiba di Raha. Tidak begitu gambarnya. Kita naik ke sini, kita bentuk kesadaran sendiri, kemudian tawakal. Apapun yang terjadi, Allah sudah berikan yang terbaik untuk saya. Itu namanya positive thinking. Ya, jangan berusaha melawan Tuhan. Melawan Tuhan itu bagaimana? Saya gambar tadi, sudah sampai di Raha, saya bermain-main dengan keluarga di Raha. Melawan Tuhan. Bilang Tuhan, coba beri jalan kok, buktikan. Nah, sudah, dapat musibah tengah jalan ya. Ilmu orang tua kapan yang salah ini? Nah, positive thinking rubah di sini. Apakah hari ini saya miskin? Apakah besok lusa saya tetap miskin? Tergantung di sini. Tapi kalau di sini bilang, saya tidak akan miskin, gue seharusnya tidak akan miskin. Mulai dia akan bekerja keras. Ya, jadi ketika di sini ada positive thinking, apa yang harus kita lakukan? Ini harus ada doa, harus berdoa, mohon. Karena apa ini? Untuk menyatakan bahwa yang bisa menghapus dan mencapai itu hanya Allah. Minta ke Allah, doa. Kemudian usaha, ikhtiar, ya. Jangan hanya minta-minta baru duduk di situ mengharapkan supaya besok kaya. Harus ada usaha, ya. Sesudah usaha, tambah lagi satu, namanya tawakal, ya. Tawakal. Bismillah, tawakal tu Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatanku kecuali pertolongan Allah. Gara-gara inilah kamu bisa dikasih anak, dikasih pengganti ke sini. Minta, usaha, apa usaha? Harus ada pekerjaan, harus diserahkan semua ini. Ya, jangan minta-minta saja baru tidak ada pergerakan. Ya, kemudian tawakal, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Positive thinking, pikiran terbaik. Allah pasti memberikan yang terbaik kepada saya. Saya mengharapkan suatu istana yang mewah. Tetapi Allah tahu kalau saya tinggal di istana, sebentar sekali saya akan mati dibunuh. Kenapa? Banyak sekali perampok sekitar ini. Ya, mengharapkan istana, mengharapkan emas, dapat emas. Tidak lama gara-gara emas, satu karung dia dapat. Apa jadinya emas baru mati lagi. Ya, tidak siap dirinya untuk terima seperti itu. Allah selalu memberikan yang terbaik. Ya. Begitu mau keluar dari rumah menuju ke kantor, tiba-tiba motornya kempes. Mulai ngomel. Aduh, kenapa lagi ini? Baru tidak ada mobil di sini, mobil di sana, di luar sana jalan, harus jalan kaki 1 kilo baru bisa ketemu mobil. Ke rumahnya tengah sawah, motornya kempes, mau pergi ke kantor sudah. Ternyata akibat ini ada satu cerita kemarin ya. Banyak korban akibat pesawat meledak di langit atau pesawat tenggelam.
ada penumpang yang tidak sempat naik ke situ. Ya, awalnya dia mengomel gara-gara terkunci di WC. Masuk di WC, dia sudah kunci WC-nya, ya, tidak tahu caranya dibuka, ya, tidak tahu cara buka kuncinya WC, hilang dia. Ketuk-ketuk pintu tidak ada orang, ada sekitar setengah jam baru ada orang lewat, dibukakan itu WC, terlambat di pesawat, mulai ngomel-ngomel, tiketku hilang, dibatalkan, ya, tiket tidak bisa. Sekalinya dengar pesawat tadi tenggelam, jatuh ke laut, alhamdulillah, untungnya saya tidak naik. Terlambat informasinya. Tidak semua yang Allah berikan kepada kita itu keburukan. Coba ini positif sih, lari ke sini. Yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Kita ini selalu minta supaya kenikmatan itu diturunkan di sini. Kata Allah, simpan dulu lah, simpanlah itu, ya. Jangan diambil semua, supaya diganti dengan kenikmatan yang lebih besar nanti di akhirat. Kita selalu, ya, kadang-kadang mengeluh, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin? Ya, kenapa saya tidak dilahirkan di istana, ya, di istana raja yang penuh dengan emas, tinggal makan dan minum saja pekerjaan. Seandainya tahu ini, orang yang tinggal di istana, duduk, ini tidak aktif. Dia hanya menikmati makanan saja. Ya, dia bahkan berlagak sombong di hadapan orang-orang. Begitu kembali di akhirat, kasihan. Tapi coba yang terlahir miskin, dia harus bekerja keras. Tadinya dia hanya pikir bekerja keras untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ternyata apa yang dia lakukan ini digantikan oleh Allah di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada jasadnya sekarang. Surgalah dia. Jadi jangan dulu mengeluh, lihat dulu, lihat keilmuannya. Kenapa dicipta begini? Ya, dan kita lebih sempurna, lebih besar tanggung jawabnya. Siapa yang terlahir cacat? Yang terlahir cacat, setiap yang cacat itu sudah ada penggantinya di akhirat. Tidak diminta tanggung jawab, ya sudah ada penggantinya. Yang lahir sempurna ini yang masalah. Oke, kembali ke sini tadi. Jadi ada doa, ada usaha, ada tawakal. Sekarang kita lakukan kisah. Ya, jangan berdoa seperti doanya orang kafir. Surat 13 ayat 14. Doa. Surat 13 ayat 14. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Ya. Doa orang kafir bagaikan orang yang membukakan kedua telapak tangannya untuk mengambil air supaya air itu sampai ke mulutnya. Ini doanya orang kafir. Ya, apa yang kita lakukan sekarang? Ya Allah, ya, dirapatkan. Jangan begini berdoa ya. Siapa orang kafir? Siapa orang kafir? Ini jangan lari salah ini pembicaraan. Ini orang kafir. Cara berdoanya dia seperti ini, dirapatkan itu tangan, seperti hendak mengambil air, jangan ada air yang keluar. Ya, jangan ada air yang keluar. Ya. Kenapa ini disebut sia-sia belaka? Perhatikan ini, seperti mengambil air.
Ini kiasannya air. Sayang sekali ada gambar. Ini tempatnya di mulut, perut. Ya. Dia berkehendak untuk menaikkan ini ke sini. Lagi-lagi tidak bisa kalau bukan Allah yang berikan ini. Jadi apa gunanya ini? Untuk menyatakan bahwa kita ini kerendahan, tidak berdaya. Ya Allah, ya Allah, aku tidak berdaya. Aku tidak berdaya. Ya, ya, oke. Doanya orang kafir. Di mana dia berdoa begini? Pada saat dia sendirian, pada saat dia menyatakan kerendahannya kepada Tuhan. Ya. Setelah seperti ini selesai, jangan keluar dari sholatmu begini teruskan di tanganmu, jangan. Ya, jadilah, rubahlah doanya orang kafir menjadi doanya orang yang beriman. Seperti apa doanya orang beriman? Terbalik tangannya dia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Dari mana kata-kata ini? Orang yang bijaksana, orang berilmu. Doa begini itu artinya, doa begini, apakah yang malebang, apa artinya? Bahasa Buddhisnya. Bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi binatang, bermanfaat bagi tumbuhan. Bagi tangannya itu, pergi menanam, pergi kasih makan kucing, pergi apa, begitu terus tangannya. Itu yang disebutnya ikhtiar. Setelah begini, dalam sholat kita, ya, keluar bangkit dari sholat, rubah tanganmu. Jangan biar keluar dari sholat begini terus di tangan. Pemompo orang kodong, saya ini orang beriman, tolong bantu orang beriman, orang berjuang di jalan Allah. Masuk begitu tangan dulu di dalam. Rubah, ya. Harus begini. Ya. Nah, ini doa yang pasti makbul. Doa yang pasti dikabulkan. Karena itu janji Allah. Ya. Kita baca dulu surat 7 ayat 180. Surat 2 dulu, surat 2 ayat 186. Surat 2 ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa iza sa'alaka ibadi anni, sa'alaka ketika, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Apa itu dakwah? Dibahasakan di situ apa? Doa. Aku penuhi doa. Apa itu dai? Ya, dakwah dai. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku penuhi panggilannya seorang pemanggil ketika memanggilku. Gitu bahasanya, ya. Kalau diartikan di sini, aku kabulkan doanya ketika orang berdoa. Akibat ini orang semua ragu. Dicarikan lagi jawaban. Bagaimana ini? Kenapa doaku tidak dikabulkan? Barangkali kau masih musyrik. Barangkali kau masih. Ini ayat ini jadi ragu-ragu. Ya, banyak sekali alasannya supaya tidak dikabulkan itu doa. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Aku penuhi panggilannya orang yang memanggil ketika memanggilku. Jadi doa itu bukan hanya meminta, ya, bukan hanya meminta. Doa itu memanggil Tuhan. Dia sangat dekat.
Begini cara yang panggil. Kalau begini Tuhan itu jauh. Coba minta, ya Allah berikan aku rezeki. Pasti Allah itu di sana, jauh di luar sana. Tapi kita punya sesuatu, kemudian kita memberi sesuatu. Kita punya makanan, lalu kita memberi orang makan, itu orang kelaparan makanan. Tuhan itu dekat. Ya, di mana Tuhan? Tuhan itu memberi makan. Dia tidak diberi makan. Surat 6 ayat 14. Surat 6 ayat 14. Surah Al-An'am ayat 14. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Ya, Allah memberi makan dan dia tidak diberi makan. Bisa? Tidak begini dia. Allah itu begini. Ketika memberi makan, dikatakan Allah memberi makan. Allah yang memberi makan. Allah memberi makan kepada kucing, Allah memberi makan kepada seorang bayi, Allah memberi makan kepada orang yang kelaparan, tidak melalui perantara, tidak butuh pembantu. Tidak melalui perantara. Ya. Siapa yang memberi makan? Allah. Ya. Disitulah keingkaran kita, disitulah perbuatan mungkar, ya. Nah, ingkari Tuhannya jauh sebelum diciptakan, sebelum dimasukkan ke sini, sebelumnya sudah berjanji, kamu itu hamba ya, kamu budak ya, aku Tuhan, kamu budak. Kenapa dia di perjanjian? Karena Tuhan tahu di sini ini nanti dia akan mengaku sebagai Tuhan nanti dia mengaku Tuhan. Sudah pernah mengaku Tuhan? Yo, sering mengaku Tuhan, cuma tidak pernah mengaku Tuhan ya. Jawab ini. Sering mengaku Tuhan, makanya dikasih. Siapa yang mengingkari janji itulah yang mungkar namanya. Mungkar. Ya. Tiba di sini mengaku yang bermakan. Kalau bukan yang saya kasih makan ini kucing mati nih. Tahu hebat. Jadi tetap Allah memberi makan. Kita mengaku atau tidak mengaku, tetap Allah yang memberi makan. Ya. Biar saya beri makan kucing kemudian mengaku saya kasih makan, tetap Allah yang memberi makan kucing. Sekarang manfaatnya bagi kamu apa? Ketika mengaku maka itu tidak bermanfaat. Tapi kalau tidak mengaku, diserahkan ke Allah, berarti diserahkan dirinya sebagai hamba, sebagai budaknya. Ketika kasih makan kucing, tidak ada pengakuan. Kenapa tidak pengakuan? Itulah kekuatan sholatmu. Kalau masih mengaku, namanya lalai dari sholatnya. Kalau mengaku kemudian terlambat informasi, terlambat sadar, itu namanya sholatnya terlambat. Sholat tidak tepat pada waktunya. Sesungguhnya pada orang mukmin itu, ya, sholatnya kita bangun kuta sudah ditetapkan waktunya. Begitu terjadi, begitu sholat. Begitu terjadi bayar zakat, di situ sholat. Ya, begitu ini bergerak melakukan kebaikan, di situ sholat. Jangan terlambat.
Jangan lalai, kecelakaan bagi orang yang lalai. Kasihannya dia sudah habiskan uangnya habis-habisan, miskin di sini, tidak ada apa-apa yang bisa dia kasih, mengaku di situ, lalai, bangkrut. Lebih bagus tidak usah habis-habisan, sebagian mau sebagian, ya. Ya, tidak usah buangkan itu. Saya katakan kemarin, kalau ada orang yang tenggelam, minta tolong, tidak usah buangkan emas. Dia tidak butuh emas, ya. Dia butuh ban bekas. Sesuaikan, ya. Sesuaikan, meskipun kita memiliki harta yang banyak. Jadi bersedekah itu bukan hartanya dilihat, ininya, yang ada dalam hatinya, ya. Kita diciptakan memiliki kekayaan yang besar. Ada orang diciptakan miskin, bukan berarti kekayaan ini kau serahkan sebagian kepada orang miskin. Tidak begitu, ya. Kalau begini nanti ekonomi tidak bisa jalan, ya, buntu nanti ekonomi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, supaya yang miskin bekerja kepadamu. Sekaya-kayanya apapun ini kita butuh tukang cuci mobil, ya. Panggil dia cucikan mobil, dibayar gaji. Jangan separuh kekayaanmu berikan kepada dia. Tidak seperti itu caranya. Itu bukan tugas khalifah. Khalifah itu harus ada kaya, harus ada miskin, kemudian saling membutuhkan. Coba kaya semua, coba kaya semua. Capek itu, capek cuci mobil, capek, ya. Begitu pergi beli beras, tidak ada yang terima uang tak. Kenapa orang kaya semua? Harus ada seperti itu supaya saling, ya. Jadi yang memberikan manfaat pada saat itu adalah hati kita. Kalau miskin tadi kemudian dia pergi bekerja kepada orang kaya, niatnya untuk dibilang sebagai orang rajin, tidak bermanfaat itu kerjaan. Tapi kalau dia ikhlaskan dirinya lillahi ta'ala pergi kerja, ternyata digaji, apakah ini bisa menghapus pahalanya? Tidak seimbang nilai pekerjaannya dibandingkan dengan doa yang kita kasih, ya. Meskipun emas sepenuh bumi kita kasih hadiah dia, tidak cukup. Karena apa? Karena menyingkirkan duri dari jalanan. Satu, singkirkan duri. Satu, memberi makan seluruh masyarakat Kota Makassar. Mana yang lebih besar pahalanya? Tidak ada, semuanya sama. Semuanya itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaanmu. Sama, ya. Bisa kasih makan kucing, sama kau kasih makan seluruh Kota Makassar ini, sama. Karena apa? Perbuatannya Tuhan itu. Sekarang yang jadi masalah apa yang ada dalam hatimu. Ketika kasih makan kucing itu berpikir untuk dipuji, ya sudah, tidak ada yang hilang. Kira-kira kasih makan kucing bisa minta dipuji? Biasanya ini yang biasa lolos. Tapi coba kasih makan masyarakat Kota Makassar, apa yang kita lakukan? Pertama, panggil dulu wartawan. Habis-habisan saya ini, masa orang tidak tahu bahwa saya ini dermawan? Misalnya, ya, tidak semuanya seperti itu. Ini kan diri kita masing-masing. Kalau ada orang melakukan seperti itu, tidak bisa kita tahu niatnya seperti apa. Tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita hakimi dia. Oh, ini orang amin, mungkar ini, tidak bisa. Ya, hatinya orang, urusannya dia dengan Tuhannya. Urusan kita sendiri. Ya, jangan karena ada yang mengumumkan di masjid si Haji A menyumbang 500.000, langsung dalam pikiran, mungkin lagi Pak Haji kah? Tidak seperti itu, belum tentu, ya. Jangan dihakimi. Yang tahu itu diri kita sendiri, kecuali kita yang menyumbang. Ada itu kita tahu dalam hati kita, ada. Ya, saya ini sumbanganku 1 juta, masa saya simpan di masjid tidak ada yang tahu? Ada. Kasih tahu saja, biar ini pengurusmu yang tahu, ya. Diberikan kepada pengurus, tulis hamba Allah. Supaya apa? Supaya pagi, supaya orang lain tidak tahu. Coba orang lain tidak tahu, tapi ini tidak tahu. Kalau memang murni ikhlas, pasti cari celengan. Ada celengan di masjid, ya. Ada celengan di masjid, simpan di celengan. Siapa yang tahu? Tidak enak kalau disimpan di celengan, tidak tahu. Nah, taruh dalam amplop, tulis namanya, simpan di celengan, hilang lagi. Ya, kita sendiri yang tahu ini, ya, orang lain tahu. Tidak bisa kita ukur diri kita sendiri. Begitu selesai simpan di celengan, tidak ada orang lain tahu,
Tidak ada yang tahu, diumumkan di masjid, ya. Sumbangan yang paling besar pada hari ini Pak Haji A dengan nilai 500.000. Mulai bergelisah. Domba-domba itu domba. Hari itu saya simpan 1 juta, saya tidak umumkan. Ini baru 500.000 umumkan. Sama. Hilang lagi tadi. Ya. Karena apa yang hawa nafsu akan terus menggerogoti kita. Ya. Dia akan mengajak kita kepada keburukan, pergi mencuri, pergi ke berzina. Sepertinya ini perbuatan buruk bisa kulawan. Nah, bisa ya. Kalau perbuatan keji bisa dilawan, sangat mudah. Tapi itu perbuatan mungkar sangat sulit, ya. Kecuali atas pertolongan Allah, karena rahmatnya Allah, ya. Karena rahmatnya Allah. Di sini kita akan diajarkan bagaimana caranya ini, kondisi kita seperti ini bisa mendapatkan rahmat. Pertama kali, langkah pertama adalah ini harus dibuat dulu wadahnya. Ya, dibuat dulu wadahnya. Dengan cara ya doanya tadi rubah, jangan hanya begini doanya. Rubah seperti ini. Ya. Bagaimana caranya? Surat 7. Surat 7 ayat 180. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, lihat, milik Allah asmaul husna, walillahi asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Berdoalah dengan asmaul husna. Tinggalkan orang-orang yang salah mempergunakannya. Oh, berarti ada yang salah pergunakan. Seperti apa berdoa menggunakan asmaul husna? Hafal dulu itu asmaul husna. Asmaul husna itu milik Allah. Itu yang harus kita hafal, ya. Bukan jumlahnya 99 itu kode itu, tanda 99 itu kode. Asma Allah itu bukan hanya 99, banyak. Ya, dikasih kode 99 itu tanda belakang punya saya stop. Walillahi asmaul husna, semua yang baik-baik itu adalah milik Allah. Berdoalah dengannya tadi. Pakai asma Allah yang menolong, Allah yang memberi, Allah yang memperbaiki, Allah yang merapikan, ya. Allah yang memperbaiki. Tapi ingat, kita ini dipasangi ranjau di situ, ranjau kemungkaran. Kapan mungkar, seluruh amal ibadah kita akan hilang, ya. Hilang. Surat 18 ayat 103 sampai 105. Surat 18 ayat 103 sampai 105. Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Ya, akan dikabarkan kepadamu orang yang paling rugi perbuatannya di dunia. Ya, lanjut. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, ya. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang sudah melakukan kebaikan, sudah seluruhnya hidupnya tidak ada hidup tanpa kebaikan. Ya, dia lakukan kebaikan, tetapi sia-sia amalannya, sia-sia perbuatannya itu. Dipahami, ya? Bukan orang yang berbuat salah, bukan. Orang yang berbuat baik, orang menolong, orang yang memperbaiki, orang baik, orang soleh ceritanya. Tidak ada perbuatan buruknya, baik terus dalam kehidupannya. Orang-orang mengatakan, baik sekali itu orang baiknya, kayaknya sudah diam itu penghuni surga. Ya, ternyata sia-sia amal perbuatannya. Karena lanjut. Ayat 105.
Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Sia-sia amal mereka karena ingkar terhadap tanda-tanda dari Tuhannya. Ada tanda-tanda Tuhan, lalu kemudian ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Ya, ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Sebenarnya dia sudah ketemu dengan Tuhannya, tetapi dia ingkari. Ya, ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia memberi makan, ya tadi ya, ketika dia memberi makan, siapa yang beri makan? Catat itu berarti sudah tahu ya, sudah tahu. Catat nanti, sudah tahu begini. Tuhan yang kasih makan, lalu ada kata-kata keluar dari mulut kita. Tuhan itu tidak langsung memberi makan ke dia. Dia butuh perantara. Kita ini hanya perantara. Ya, itulah orang-orang yang ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Bisa? Tidak ada Tuhan di sini, Tuhan itu bagaimana caranya? Coba pasang soalan, bagaimana caranya supaya dikasih makan ke Tuhan? Jangan bergerak, jangan bergerak. Bagaimana cara dikasih makan sama Tuhan? Minta kepada Tuhanmu, kalau minta kepada Tuhan pasti dikabulkan. Ya Allah, berikan aku makan. Tidak bisa dibaca sendiri ke sini. Ya, ada makanan, ada tangan, saya ambil, saya masukkan di mulut, saya makan dan saya kenyang. Siapa yang kasih makan, Kak? Masih ragu lagi. Masih ragu lagi. Ya, ragu. 41 ayatnya 4. Ayat Fussilat ayat 54. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Semua dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan. Sudah dikasih tanda-tanda, tapi masih ragu. Ya, masih ragu ya. Sudah yakin bahwa semua kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datang dari diriku sendiri. Sudah yakin, ya, sudah ragu. Begitu dikatakan, tadi itu perkataanmu salah. Kenapa saya disalahkan? Nah, kenapa saya disalahkan? Tadi perkataan itu benar sekali. Wah, itu tidak seberapa. Ya. Selalu dia anggap dirinya yang mengatakan kebenaran itu. Selalu mengatakan kebenaran. Padahal dia sudah yakin. Ya, sudah dikasih tanda, sudah di seluruh amalannya terhapus karena ingkar akan pertemuan dengan Tuhan. Inilah fungsinya sholat. Sholat itu mencegahmu dari perbuatan kemungkaran. Selama ini kita masih ragu. Ragunya seperti apa? Ya, ketika dibacakan ayat sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang sholat tapi korupsi? Ada pertanyaan begitu? Yang dia maksud itu mendirikan sholat. Ya, yang dimaksud itu mendirikan sholat. Di zamannya Nabi, ada orang yang sudah melaksanakan sholat seperti yang kita kerjakan. Salu kamara itu muni usoli, dia sudah lakukan. Ditegur oleh Nabi, ulangi sholatnya. Dia lakukan lagi, lebih baik lagi. Sesudah Nabi katakan ulangi sholat, langsung dia katakan, kalau saya ulangi pasti begini lagi, ya.
Nabi katakan, sesungguhnya kamu belum, padahal sudah kerja, dia sudah lakukan seperti ini, dinilai belum sholat. Berarti sholat itu bukan ini. Ya, ada apa-apa di sini, ada apa-apanya. Kenapa Nabi bisa melihat orang yang melakukan itu dikatakan belum sholat? Karena Nabi sudah melihat seperti apa itu sholat. Dia sudah lihat. Saat kapan? Saat Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj berjalan sampai ke sana, dia sudah tahu, oh ini yang disebut sholat. Pantasan disuruh perintahkan untuk didirikan. Dirikan sholat. Di zamannya Musa dirikan sholat. Di zamannya Maryam dirikan sholat. Zamannya nabi-nabi sebelumnya dirikan sholat. Begitu datang Muhammad melihat sholat seperti itu, diajarkan cara yang lebih bagus untuk bisa mendapatkan sholat. Jadi sholat itu ada wujudnya, ada bentuknya. Ya, ini yang kita bangun, yang kita dirikan. Kalau kita dirikan dalam bentuk biasa-biasa saja, selama 70 tahun kita lakukan, dikatakan hanya mendapatkan kecapean didapat. Tidak ada sholat didapat. Kenapa? Sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ini saling menegur satu sama lain karena persoalan mendirikan sholat. Ya, kita belum sholat, lakukan sholat karena persoalan mendirikan sholat, belum di sholatnya. Sejak anak terlahir dari kandungan ibunya, diperintahkan sunnah Nabi, azankan dari telinga sebelah kanan, qamat dari telinga sebelah kiri. Kenapa ada perintah azan? Karena sang bayi sejak kecilnya dia sudah mendirikan sholatnya. Bisa dipaham? Susah ya? Susah. Sudah mendirikan sholatnya. Sholat 5 waktu, menyusun semua strukturnya. Ya, tidak ada gambar. Sholat 5 waktu, menyusun semua strukturnya. Kalau ada yang kurang, pasti ada yang cacat, tidak sempurna. Sholat sunat melengkapi semua yang masih rusak-rusak di dalam. Sholat sunat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja apa yang kita saksikan tadi dapat memberikan dampak positif terhadap kita pribadi. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.